Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Langsung kita ya melanjutkan materi di pertemuan 5. Di pertemuan ini kita akan membahas jarak dari garis ke bidang dan bidang ke bidang. Jadi untuk pertemuan kali ini ada dua materi yang saya satukan karena ini masih nyambung. Jadi saya satukan menjadi satu materi. Setelah pertemuan ini, untuk pertemuan yang ke-6 kita akan melaksanakan evaluasi berupa isian, tapi soalnya tetap seperti ini. Nanti saya berikan soal seperti video ini, nanti diisinya di Google Formulir. Nah, untuk pertemuan kali ini dulu kita bahas jarak garis ke bidang dan bidang ke bidang. Syarat jarak garis ke bidang dan bidang ke bidang adalah yang paling utama, yaitu harus sejajar. Nah, apabila dia tidak sejajar, maka dia tidak akan memiliki jarak. Oke, di sini sudah saya buatkan 3 buah bangun ruang. Yang pertama kubus, kedua balok, yang ketiga prisma segitiga. Oke, di sini ada 3 buah bangun ruang untuk membahas contoh soalnya. Oke, pertama yang saya tanyakan, berapa jarak AB untuk yang kubus dulu, garis AB ke CDHG. Nah, di sini coba kita analisis apakah dia sejajar. Mungkin ini kalau dari gambar saya belum terlihat sejajar ya, tapi kalau kita bayangkan sebuah bangun kubus, kita bayangkan bentuknya, maka ini akan terlihat sejajar, di mana jaraknya AB ke CDHF karena dia sejajar, maka langsung saja bisa kita lihat yaitu garis BC dan garis AD, di mana ini tegak lurus kalau di bidangnya, di mana jaraknya juga 8 cm. Misalnya juga bisa juga AB ke atasnya EFGH. Nah, kalau ini sudah terlihat dia sejajar, udah otomatis. Lalu di sini juga dia tegak lurusnya juga 8 cm. Oke, ini kita masih bahas yang mudah dulu. Lalu kita lanjut ke bangun kubus. Nah, mohon maaf, sebelumnya saya mau langsung masuk ke bidang ke bidang. Berapa jarak ABFE atau yang depannya dengan belakangnya? Nah, ini juga 8 cm karena sudah sejajar, dan berarti jaraknya itu bisa BC, bisa FG, bisa EH, bisa AD. Jadi di sana mereka sudah terlihat tegak lurus kalau kita bayangkan gambarnya. Begitupun dengan atas bawah juga 8 cm. Tapi nanti saya akan memunculkan soal yang di kubus ini terutama ya, yang kira-kira perlu perhitungan untuk mencari jaraknya. Untuk yang ini sama mungkin, berapa jarak untuk bangun kubus AB ke EFGH. Nah, di sini dimana panjang kubusnya 10, lebarnya 5, dan tingginya 8. Nah, AB ke EFGH, maka mana yang disebut jaraknya, yaitu bisa AE, bisa BF. Dimana AE dan BF ini adalah tinggi dari kubus tersebut, yaitu 8 cm. Lalu pertanyaan saya lagi, berapa jarak bidang ADHE ke BCGF. Nah, ADHE dengan BCGF tentu jaraknya sudah terlihat juga, yaitu bisa AB, bisa EF, bisa HG, bisa DC, di mana jaraknya adalah 10 cm. Oke, ini dia. Kita lanjut ke bangun prisma. Nah, di prisma ini saya buat prisma segitiga ya. Pertanyaan saya, berapa jarak bidang ABC
dengan ke E, D, E, F. Nah, kita lihat A, B, C, dan D, E, F. Ini kalau kita bandingkan dengan prisma yang benar-benar ya, maka B, D, A, E, C, F ini sudah tegak lurus dengan bidang ini. Berarti jaraknya adalah 10 cm. Nah, kalau pertanyaan saya, berapa jarak BD FC dengan AE FC? Nah, ini dia tidak mempunyai jarak. Kenapa? Karena dia berpotongan. Berarti 0 jaraknya. Oke. Lalu, berapa untuk garis ke bidangnya? Berapa jarak CF ke ABC, ABDE, atau yang atas dengan yang bawah? Nah, ini sudah saya buat. Ini adalah segitiga sama sisi artinya ya. Artinya sama panjangnya, di mana panjangnya 4 cm, di belakang juga sama 4 cm. Cara mencarinya, tinggal kita tarik garis dari C sehingga dia tegak lurus di sini. Ini juga sama. Oke, kalau dia berbentuk segitiga sama sisi, saat kita tarik garis tegak lurus, maka dia akan bagi dua. Jadi ini 2 cm jadinya. Misalnya ini O. Maka CO bisa menggunakan Pitagoras, akar dari CB kuadrat dikurang BO kuadrat. Nah, CB berapa? CB karena ini sudah ada tandanya sama, berarti 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Dimana ini 16 dikurang 4 yaitu akar 12 atau 2 akar 3 cm. Nah, ini dia. Jadi ada sedikit hitungan di sini ya. Yaitu jarak CF ke ABDE. Ini berarti jawabannya 2 akar 3 cm. Oke. Nah, di sini sudah. Lanjut ke kubusnya yang tadi saya bilang, saya janjikan bahwa nanti ada hitung-hitungannya. Nah, di sini saya buat di dalam kubus ini 2 buah segitiga, yaitu ABD. Jadi di dalam kubus ada segitiga ABD dan segitiga CFH. Nah, ini kalau kalian lihat bener-bener nih, kalau di kubusnya bener-bener, dia ini sejajar bentuknya. Nah, berapa jarak ABD dan CFH? Oke, caranya itu tarik garis E ke tengah-tengah. Ini misalnya O, EO. Dan kalau ini C ke tengah-tengah. Misalnya ini P atau CP. Nah, maka jaraknya itu bisa kita tentukan dari bentuk ini. Nah, dia membentuk sebuah agak miring dia ya, tapi sebenarnya dia sejajar ini nih. Bentuknya ini nih. Ini jajaran genjang bentuknya. Nanti bisa kita cari jaraknya itu dengan menggunakan ininya, tingginya. Tinggi dari ini tersebut. Nah, kita kan sudah kita coba analisis ya jaraknya ya. Kita tahu ini 8. Pertama EO dari yang pertemuan kemarin sudah saya ajarkan, di mana EO dan CP itu adalah rumusnya A/2 akar 6. Berarti 8 per 2 akar 6 atau 4 akar 6. Nah, sini kita udah punya. Lalu kita lanjutkan. Dia kan berbentuk jajaran genjang ya. Oke, untuk ini jadi saya nggak pakai cara ini ya. Langsung saja ke rumusnya. Dimana kalau di sini mohon maaf gambarnya agak acak-acakan. Kalau kita tarik A ke G itu adalah diagonal ruang, dimana AG adalah 8 akar 3. Oke,
di sini dia membagi 3 buah bagian. Jadi dia memotong di sini, memotong di sini. Jadi membagi 3 buah bagian yang sama besar. Sehingga jarak A ke sini, ini ke ini ke ini sama. Nah, karena dia membagi 3 bagian, maka jaraknya bisa kita tentukan, yaitu rumusnya adalah diagonal ruang per 3 akar ini aja rumusnya, diagonal ruang dibagi 3, yaitu diagonal ruangnya 8 akar 3 per 3. Nah, oke. Ini untuk contoh soal yang tadi, jadi nggak perlu hitung-hitungan susah ya. Nah, jadi langsungnya tadi saya mau saya ini kan ke bentuk bangun datar, tapi terlalu sulit, jadi saya cari yang gampang saja. Ini caranya. Oke, untuk latihan soalnya hari ini cukup 1 soal aja, karena pertemuan selanjutnya kita akan evaluasi. Jadi soalnya saya simpen untuk pertemuan selanjutnya. Oke, pertanyaan saya sama yang ini pertanyaannya, yaitu berapa jarak kedua bidang ini, tapi ini saya ganti ukurannya 9. Cukup 1 soal saja. Jadi soalnya ini, tapi ukurannya 9 cm. Jadi berapa jawabannya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.